Alhamdulillah, halo semuanya. Selamat pagi, salam Jumat berkah. Aku menyapa kalian semua, teman-teman yang di luar negeri, generasi muda, anak-anak Indonesia yang berdedikasi tinggi, bermartabat, dan punya akhlak yang great ya. Intinya, akhir zaman ini hanya hamba-hamba pilihan Allah. Generasi muda akhir zaman tuh hebat ya. Generasi muda akhir zaman tuh bisa berpikiran cerdas dan kritis gitu. Terus ulama akhir zaman, aku menyapa kalian semua. Intinya sikapi permasalahan dengan bijak. Di sini aku mendapatkan masukan. Kenapa aku tidak sigap terhadap pemberitaan yang ada ya. Bukannya tidak sigap, tapi aku sedang mencermati dan aku harus melihat serta mendengar dari berbagai pihak, berbagai penjuru, berbagai titik. Jadi aku bukan tipe orang yang begitu mendengar satu orang berbicara tidak melihat dan tidak mendengar dari pihak lain. Intinya akhir zaman ini putra bangsa yang hebat sedang mengalami masalah besar dan beliau terjebak dalam suatu kondisi di mana di sini berhubungan dengan kelemahannya juga, sehingga apakah bisa ditanggulangi, sehingga lagi aku berharap maju mundurnya negeri ini bisa berhubungan dengan beliau juga, karena beliau sosok yang benar-benar dibutuhkan di negeri ini, tetapi sekaligus dalam trouble yang luar biasa besar, sehingga aku tidak bisa gegabah untuk memberikan pendapat atau istilahnya kenapa kamu tidak mendukung kita. Bukan masalah seperti itu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ketika keadaan sudah carut marut begini, bukan hanya personal satu orang, dua orang yang bersalah, tapi sudah global. Jadi aku tidak bisa menjudge satu orang nih salah, tapi kita ini semuanya sudah banyak melakukan kesalahan dari berbagai pihak ya. Di sini aku seseorang yang selalu dimintain pendapat bagaimana cara menanggulangi suatu permasalahan, dan aku selalu menginspirasi. Seperti hal sepele kemarin, Bu, kenapa nggak jualan bensin lagi? Kan sudah maju kemarin, bensinnya mahal katanya, teh katanya gitu. Kataku, Ibu bagus sekarang ada kemajuan idenya jualan kopi. Akhirnya aku arahin biar tertata dengan baik, agar pengunjung juga merasa tertarik. Yang bekas bensin ditata menjadi kopi gitu. Intinya kopi-kopi itu ditata di situ. Oh iya bener teh katanya gitu. Jadi semakin jangan ada yang mubazir lah intinya. Di sini oke lah ya. Seseorang putra bangsa itu sedang terjebak dan kebingungan ya. Di sini dilematic problem. Bagaimana kita bisa bersikap terhadap beliau? Di satu sisi dia ketahanan negara yang luar biasa, di satu sisi lain dia punya trouble yang luar biasa. Aku sebagai reminder, sebenarnya tidak salah kalau Allah menjadikan aku reminder di luar negeri. Mohon maaf ya, aku remindernya Hafiz Amir Cikodri, terus saya Sakib Sami, terus sempat dengan Pangeran MBS, Presiden MBS juga ya, aku memberikan masukan sama beliau. Terus dan aku bukan tipe judge atau menjalahkan ya, Pangeran MBS tahu itu. Kalau sudah tahu bosan menasehati, paling aku tinggalin ya gitu. Aku tidak bisa menunggu Anda untuk berubah. Ya, yang jelas aku selalu menitipkan gini loh, jagalah King Salman, rawatlah beliau gitu, dan jangan membiarkan beliau dalam keadaan dangerous. Ada orang-orang yang ingin mencelakakan ayah Anda. Itu paling, karena apa? Kadang-kadang orang yang menasehati juga bosan. Bosan loh ya, menasehati bosan. Jadi ada kalanya ada sampai titik jenuh dan aku harus melangkah gitu. Aku tidak bisa stuck di situ aja dan menunggu perubahan dari diri teman-teman semua gitu. Di sini alhamdulillah bersyukur dari dulu ya, aku selalu dijadikan tempat curhatan. Dan di sini perbaikan luar biasa ya. Di sini momi-momi yang tadinya bergibah, alhamdulillah ya,
sudah aman, damai, sejahtera. Sejahtera dengan makanan. Kalau aku bawa makanan sudah aman, insya Allah ya. Dan harus itu, nikmati hidup, karena periode kiamat itu tidak akan lama lagi. Berapa kurun lagi sih? Di sini sekarang aku akan menyampaikan pesan kepada generasi muda. Sayang, kakak-kakak, para mahasiswa, fokuslah belajar. Seperti yang aku bilang kemarin-kemarin, kalian fokus belajar, karena kita lagi gambling. Gamblingnya apa sayang? Kita dihadapkan mau tidak mau war ilusioner. Mungkin Bapak Presiden juga tidak pernah mau ya perang, tapi kita mau tidak mau dalam keadaan gambling. Sekarang dilemanya, ketika seseorang yang dipercaya sebagai putra bangsa untuk melawan gambling ini bermasalah, apa yang harus kita lakukan? Puyeng juga ya, dilema. Jadi di sini sekarang semuanya fokus kepada tugas kerjaan masing-masing. Generasi muda belajar sayang, karena kita lagi gambling. Sekarang kalian lihat sendiri, NTT sudah gempa, kalian menyanyiakan waktu. Kalau menurut aku ya, dengan turun ke jalan. Sekarang ini alam tuh tidak diam ya, mana yang salah, mana yang benar, itu namanya apa ya? Ketika kalau dihisab di akhirat nanti, ketika mulut dan tangan tidak bisa berbicara, maka reaksi alam semesta atas kehendak Allah yang berbicara. Jadi kalian diamlah ya. Dalam kehidupan ini ada amaluna amalukum, di sini ada catatan kehidupan, tabur tuai, karma itu nyata. Di sini fokuslah Anda yang terjebak dan masalah trouble yang luar biasa, fokuslah ya, jaga sistem keamanan seperti yang kulakukan, menjaga generasi muda pra remaja, karena kekuatan ilusioner itu menerobos generasi yang baru tumbuh. Sayang, para mahasiswa, itulah yang terjadi. Jadi kekuatan-kekuatan itu menyerang adik-adik kalian yang masih di tingkat SMP, SMA, bahkan SD. Jadi di sini aku tidak hanya melihat kalian sebagai kakak para mahasiswa yang selalu kritis, cepet tanggap gitu ya, cepet tanggap terhadap permasalahan yang ada. Tapi di sini dilema kita menghadapi problem-problem yang besar yang menyerang adik-adik kalian. Dan di sini alhamdulillah perkembangannya sudah bagus ya, sudah mulai aman lah ya, tawuran, apalagi daerah-daerah sini ya, anak-anak remaja yang nakal. Jadi tadinya mereka tidak berpikir untuk ngambil motor temennya, tiba-tiba ngambil motor temennya, seperti itulah. Jadi pola-pola pikirnya diganggu gitu. Itulah kekuatan iblis ya, menghasut. Jadi kalian ini fokuslah ya, karena hidup ini, catatan kehidupan ini tidak diam. Dan di sini dengan catatan kehidupan ini memberikan kesempatan kepada kalian, kepada Anda. Misalkan gini, ada orang yang pernah salah, terus Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Meskipun pintu tobat mungkin tertutup ya, tapi doa dari seseorang, apalagi kalau diibaratkan istri untuk suaminya, selalu ingin bersama di dunia dan akhirat. Kalaupun tidak di dunia, kan bisa di akhirat gitu. Intinya perbanyak budi baik, amal baik, berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Yang jadi bermasalah itu, masalahnya begini ya, sudah dalam kehidupan yang ruwet ya, apalagi perpolitikan, ditambah kurangnya tauhid mungkin di situ ya. Itu yang problem utama, ketauhidan. Dan hanya mukjizat yang hanya bisa beliau itu benar-benar masalahnya bisa terselesaikan. Mukjizat bagi hatinya gitu, diarahkan ke jalan kebaikan dunia dan akhirat. Intinya seperti itu. Jadi
kalian mungkin menjudge aku misalnya begini, kamu kok tidak pro kami begini gitu ya. Terus karena di sini dilematik problemnya itu seperti itu. Figur-figur itu sengaja mungkin dengan budaya luar, budaya asing, mungkin dari pihak yang kurang mengetahui wawasan Nusantara, ketahanan nasional, apa itu ideologi bangsa, falsafah, sejarah falsafah Pancasila, pendidikan moral Pancasila. Makanya kan dulu itu ada PMP, pendidikan moral Pancasila. Jadi lebih dikhususkan. Ke sini dirubah menjadi sejarah falsafah Pancasila. Padahal dari dulu tuh awal mula pelajaran sejarah falsafah Pancasila itu pendidikan moral Pancasila. Moral itu berhubungan dengan akhlak. Itu ya. Jadi ajaran-ajaran yang dulu itu sebenarnya mengena banget gitu ya. Tapi di sini kurangnya kecermatan terhadap arus globalisasi luar. Sebenarnya arus globalisasi luar nih, kayak perdagangan bebas itu bagus buat kita, buat kemajuan kita di negeri ini. Tapi di sini kurangnya kita pemahaman apa itu pondasi-pondasi ajaran negeri ini. Intinya seperti itu. Jadi di sini masa kita harus belajar lagi tentang P4, penataran P4. Aku juga lupa lagi penataran P4 itu apa. Tapi yang paling mendasar itu seperti akhlak itu PMP, pendidikan moral Pancasila. Moral berarti akhlak. Jadi negara kita sedang diserang agar tidak berakhlak. Siapa yang disalahkan? Sekarang ini akhir zaman, itulah yang terjadi. Sekarang ini apa yang harus dilakukan? Kalian fokus dengan keturunan masing-masing. Yang merasa bersalah menyesal dalam hati, terus memperbaiki diri. Fokuslah ke cucu, anak, cicit masing-masing ya. Karena di sini hisab dunia dan hisab akhirat itu berlakunya tabur tuai catatan kehidupan akhir zaman ini. Hukum manusia itu kurang kompeten, kurang pas ya hukum manusia untuk menghadapi keadaan yang rumit seperti sekarang ini maksudnya. Di sini beliau mudah-mudahan Allah berikan keajaibannya. Aku hanya berdoa. Jadi itulah ya. Jadi di sini bisa apa tidaknya bagaimana menjaga ketauhidan dalam diri, berusaha untuk keluar. Misalkan begini, aku ingin keluar dari dunia hitam nih. Allah itu maha pengampun. Misalkan aku sudah belajar ilmu hitam, dan kita harus berusaha keras ya. Makanya di sini manjada wajada. Kenapa ada kata-kata seperti itu? Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dikabulkan kalau itu tujuannya baik. Apalagi doa dari seorang istri untuk suaminya seperti begini. Istrinya berusaha menjaga tauhid, berjualan di pinggir pantai. Nah, suaminya nyebur ke laut. Sebagai istri yang baik, yang tidak pasif tetapi aktif, tidak mungkin kan nyebur ke laut juga. Aku ikut ke laut juga dong bang atau mas. Sebagai istri yang punya dasar akidah, aku tidak mau dong suamiku nyebur ke laut, berusaha untuk mengulurkan tangan. Ini seperti itu, keadaan sekarang tuh seperti itu. Jadi aktif white, maksudnya aktif, jangan yang pasif, hanya nerima gitu. Ini uang gaji aku diterima, mereka tidak tahu dari mana sumber uang itu permasalahannya. Berarti di sini titik balik pondasi dari setiap rumah tangga adalah wanita, perempuan. Baik buruknya seorang suami, korupsi atau tidak, agamanya bagus atau tidak, adalah perempuan. Baik buruknya suatu negara adalah wanita.
wanita itu dilambangkan dengan tiang negara. Bener nggak? Di kita itu ada semboyan seperti itu, betul? Wanita itu sudah seperti itu. Ketika wanitanya rusak, maka seperti inilah tatanan. Berarti di sini yang menjadi permasalahannya wanita. Makanya akhir zaman ini para pengikut iblis itu kebanyakan dari wanita. Dan di sini aku berusaha untuk mengingatkan momi-momi yang senang bergibah ya, janganlah ya sia-sia gitu mubazir, pergunakan hal untuk yang bermanfaat, mending berjualan nawarin produk gitu, intinya seperti itu. Alhamdulillah ya ada perubahan, mudah-mudahan ya yang lain juga berubah. Kasihan tuh si papinya, kasihan tuh misalkan kalau menang tuh menang deh. Kalau memang jodoh istri yang benar-benar sayang tidak akan membiarkan suaminya jatuh ke lembah keburukan, apalagi ke lubang yang sama. Jadi itulah intinya peranan wanita istri di rumah yang berpengaruh ke negara ini. Itulah akhir zaman ya. Makanya para pengikut iblis di neraka itu wanita. Intinya seperti itu. Coba kalau ada teman-teman SD aku sih kurang begitu paham kalau aku cerewet sekarang ini. Kalau di SD itu aku diem tapi taunya juara 2 gitu, disayang Pak Ade, disayang Pak Unang. Kalau sekarang ini sebenarnya aku mulai menjajaki dunia OHP mungkin semenjak kuliah dan SMA ya, karena aku bendahara OSIS. Terus aku juga selalu dipercaya jubir ya ke masyarakat. Terus selalu megang handphone sekarang. OHP, zaman dulu mah OHP kalau dosen menugaskan tentang penelitian suatu penyakit, kita harus menerangkan kan. Nah, zaman ini berhubungan juga udah kompleks ya, sudah seperti itu. Ada sakit hatinya, dah komplit, jadinya aku harus hadapin yang mana dulu nih gitu ya. Liar juga ya Riet. Dan di sini hanya satu nasihatku, fokus kepada amanah pekerjaan, anak adalah amanah, fokuslah ya. Terus berusaha untuk melakukan hal yang baik, kegiatan sosial, bakti sosial, donasi, galakan kebaikan, kemanusiaan yang banyak. Nanti akan menuntun Anda seperti apa yang Anda mau. Jangan pernah bersikap atau bertindak semau edewe, dalam artian bersaing sehat. Karena kalau cara-cara seperti itu tidak beradab bagi budaya kita ya, bukan ajaran yang beradab. Jadi kita harus menyelesaikan masalah. Misalkan aku ingin mencapai keinginanku tapi tidak bisa, selesaikanlah dengan cara Anda fokus beramal baik, berbudi baik, humanity voice. Makanya kan aku bilang, aku ini sekarang dituntun untuk menulis humanity voice, karena dari kebaikan-kebaikan itu akan menuntun kita terhadap tujuan hidup kita, bahkan yang kita inginkan. Itu yang aku alami ya. Jadi anak-anak generasi muda mahasiswa, maunya aku kalian fokus lagi belajar ya. Sekarang kita lagi gambling, jangan sampai lagi demo ada gempa, aku merenangis di sini karena alasan aku standby ya. Meskipun di sini meskipun ada yang ngajakin pindah ke luar negeri, ada kalian. Bagaimana aku bisa pergi dalam keadaan seperti ini? Sudah ya, itu aja dulu yang ingin ku sampaikan. Nanti aku akan lanjutkan kembali mungkin karena aku ada tugas yang prioritas. Sudah ya, ini juga prioritas, sama-sama prioritas ya. Jadi harus balance lah ya.
semua tugas harus kita laksanakan dengan seimbang, selaras, maka itu akan harmonis. Sudah ya, assalamualaikum semuanya, selamat pagi.